Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari kelompok A1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai aspek-aspek dari CPOTB itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Bernita Rahlawisi dengan NIM 2161307. Ada Ardelia Restu Karina dengan NIM 2161308, ada Anissa Cipta Mulyaningrum dengan NIM 2161305, ada Sheryl Dika Permata dengan NIM 2161328, Arika Syabani 2161352, Cynthia Salsabila 2161342, Diana Fitria dengan NIM 2161339, dan Arina Raihana Putri dengan NIM 2161319, Arina Nuraini dengan NIM 2161301, dan yang terakhir ada Mas Hanif Lutfiansa Azhar dengan NIM 2161309. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Secara definisi, menurut BPOM nomor 25 tahun 2021, CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunanya. Untuk sertifikasi CPOTB menurut Per BPOM nomor 14 tahun 2021, sertifikasi CPOTB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri obat tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Sertifikasi CPOTB diberikan oleh kepada IoT, IEBA, UKOT, atau UMOT yang telah memenuhi seluruh aspek CPOTB yang sesuai dengan persediaan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara daring. Sertifikat CPOTB memiliki masa berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan. Selanjutnya, untuk aspek-aspek CPOTB menurut Per BPOM nomor 25 tahun 2021, yang pertama ada sistem mutu industri obat tradisional, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima produksi, yang keenam cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, yang ketujuh pengawasan mutu, dan yang terakhir inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Kemudian, yang ke-9 keluhan dan penarikan produk, yang ke-10 dokumentasi, yang ke-11 kegiatan alih daya, yang ke-12 kualifikasi dan validasi, yang ke-13 sistem komputerisasi, yang ke-14 cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik, yang ke-15 sampel pembanding dan sampel pertinggal, dan yang ke-16 manajemen risiko mutu. Untuk aspek CPOTB secara bertahap menurut Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2022, yaitu untuk IKOT meliputi tahap 1 meliputi sanitasi dan hygiene serta dokumentasi, tahap 2 meliputi manajemen waktu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan, dan pengiriman serta verifikasi penerapan tahap 1. Dan untuk tahap ketiga meliputi personalia, bangunan, fasilitas, dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali dan produk kembalian, inspeksi diri serta verifikasi penerapan tahap 1 dan tahap 2. Dan untuk UMOT meliputi tahap 1 meliputi sanitasi dan hygiene, dan tahap 2 meliputi dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap 1. Klasifikasi kelas kebersihan ruangan menurut Per BPOM nomor 25 tahun 2021. Ketentuan kelas kebersihan A1 dan 1B dapat mengacu ke kelas E pedoman CPOB untuk pengolahan produk non-steril di mana persyaratan jumlah maksimum partikulat udah pada kondisi non-operasional adalah 3,520 ribu partikel per meter. Untuk partikel ukuran lebih dari 0, mikrometer
29.000 untuk partikel ukuran lebih dari 5. Selanjutnya dalam aspek dokumentasi menurut Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021. Di sini semua dokumen antara lain protap, spesifikasi, formulir, dan catatan didesain dan disiapkan sesuai dengan tujuan. Lalu judul dinyatakan dengan jelas, penampilan dibuat rapi dan mudah dibaca, kalimat jelas, tidak berulang-ulang, dan tidak berarti ganda. Selanjutnya, disetujui atau disahkan secara formal, ditandatangani dan diberi tanggal oleh personel yang sesuai dengan yang diberi wewenang, misalnya penanggung jawabnya PJ, dan dokumen yang tidak dipakai atau tidak berlaku dimusnahkan sehingga tidak digunakan lagi. Untuk prinsipnya yaitu dokumentasi yang jelas adalah fundamental untuk memastikan bahwa tiap personel menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci, sehingga memperkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Selanjutnya, aspek manajemen mutu menurut Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021. Prinsipnya, manajemen mutu diperlukan untuk penjamin mutu obat tradisional yang tidak hanya mengandalkan kelulusan dari serangkaian pengujian, tetapi dibangun sejak awal ke dalam produk tersebut. Mutu obat tradisional tergantung dari bahan dan bahan mentah, proses pembuatan, bangunan dan peralatan yang dipakai, serta semua personel yang terlibat. Yang kedua, dipantau dengan cermat agar obat tradisional yang dihasilkan dapat selalu memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah aspek inspeksi diri, di mana aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah semua aspek pembuatan obat tradisional memenuhi penerapan CPOTB untuk usaha di bidang obat tradisional. Kemudian, program inspeksi diri ini hendaknya dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan penerapan CPOTB untuk usaha di bidang obat tradisional. Untuk selanjutnya yaitu aspek produksi menurut BPOM Nomor 25 Tahun 2021, yang dimana pedoman tentang proses produksi obat tradisional yang harus dilakukan dengan prosedur yang terstandarisasi dan diawasi dengan ketat untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan bahan baku, pengendalian kualitas selama produksi, hingga pengemasan dan distribusi produk, yang semuanya harus didokumentasikan dengan baik dan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada aspek personalia menurut Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021. POT hendaklah memiliki personel dalam jumlah yang memadai, terkualifikasi, dan berpengalaman praktis. Manajemen puncak hendaklah menetapkan dan menyediakan sumber daya memadai dan tepat, manusia, finansial, bahan fasilitas, dan peralatan, untuk menerapkan dan mengawasi SMIOT dan meningkatkan efektivitas secara terus-menerus. Tiap personel tidak boleh dibebani tanggung jawab yang berlebihan sehingga menimbulkan risiko terhadap kualitas. IoT harus memiliki struktur organisasi. Tugas spesifik dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Manajemen puncak hendaklah menunjuk personel kunci termasuk kepala pemasian mutu, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu. Posisi kepala pemasian mutu tersebut hendaklah dijabat oleh seorang apoteker purna waktu atau penuh waktu. Kepala pemasian mutu, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lain. Hendaklah personel tersebut tidak mempunyai kepentingan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau finansial.
Oke, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari hasil presentasi kita tadi. Untuk kesimpulannya adalah CPOTB adalah serangkaian standar yang ditetapkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan bahwa produk obat tradisional yang diproduksi sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan, dan efektivitas. Sertifikat CPOTB diberikan kepada industri obat tradisional yang memenuhi standar tersebut dan berlaku selama 5 tahun. Terdapat beberapa aspek penting dalam CPOTB, di antaranya itu ada dokumentasi, manajemen mutu, inspeksi diri, dan personalia. Nah, untuk dokumentasi itu, semua dokumen seperti protap, spesifikasi, dan catatan harus disusun dengan jelas dan disahkan oleh personal berwenang. Yang kedua itu ada manajemen mutu, yaitu mutu obat tradisional harus dijamin melalui kontrol bahan awal, proses produksi dan pengawasan ketat terhadap produk yang dihasilkan. Inspeksi diri program yang ini dirancang untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap CPOTB guna mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir itu ada personalia. Jumlah personal harus memadai, terkualifikasi, dan tugasnya diuraikan dengan jelas. Kepala bagian pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu harus independen satu sama lain. Dengan penerapan CPOTB diharapkan produk obat tradisional yang dihasilkan selalu memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, berikut untuk presentasi dari kelompok A1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.